Fakta Psikolog menjelaskan. 15 trik psikologis sederhana untuk kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari Anda sering bertemu dengan banyak orang, entah itu teman atau kolega. Biasanya saat sedang berkencan, kamu sering melakukan kesalahan yang tidak disengaja, entah itu menjatuhkan sesuatu atau membuat orang lain tidak nyaman. Nah, ternyata ada trik psikologis sederhana yang bisa membantu Anda dalam kehidupan sehari-hari dan menenangkan Anda dalam situasi apapun. Ada berbagai buku tebal tentang pemrograman neurolinguistik dan psikologi di dunia ini yang dapat membantu para profesional mendapatkan apa yang mereka inginkan dari orang lain. Berikut adalah 15 trik psikologi sehari-hari sederhana yang dapat Anda gunakan. 1. Jangan pernah memulai permintaan dengan bisa. Saat Anda meminta bantuan atau memiliki permintaan, hindari mengatakan bisa atau yang serupa. Karena mungkin secara tidak sadar membuat orang lain percaya bahwa ini adalah pertanyaan teoretis. Misalnya, hindari mengajukan pertanyaan seperti, bisakah Anda menelepon tetangga? Karena jika jawabannya adalah, ya, secara teoritis bisa berarti, ya, bisa jadi, tetapi saya tidak mau. Ini pertanyaan yang sopan, tentu saja, tetapi yang terbaik adalah mengubah permintaan Anda menjadi, panggil tetangga, jika Anda ingin memastikan bahwa permintaan Anda akan diterima karena menurutnya itu adalah perintah. 2. Jika ingin membuat seseorang tidak nyaman, lihatlah wajahnya. Dalam percakapan, kebanyakan orang mengatakan bahwa mereka merasa sedang diawasi, yang tentunya tidak membuat mereka tenang. Saya tidak tahu mengapa Anda melakukan ini kepada orang lain, tetapi siapa yang tahu situasi apa yang bisa muncul. 3. Jika seseorang yang Anda ajak bicara mencoba untuk tidak menjawab pertanyaan Anda, jeda obrolan untuk sementara. Jika Anda berbicara dengan seseorang dan mereka mencoba menghindari pertanyaan Anda, berhentilah mengobrol sejenak dan tatap matanya. Anda merasa tidak nyaman, jadi teruslah berbicara. Mereka juga sangat mungkin memberikan lebih banyak informasi tentang masalah yang Anda tanyakan. Mereka cenderung mengatakan yang sebenarnya ketika mereka berbohong, percaya bahwa diam dan menatap Anda adalah tanda bahwa Anda sudah tahu yang sebenarnya. 4. Jika Anda ingin disukai banyak orang, mintalah mereka untuk menjelaskan sesuatu, meskipun Anda sudah tahu jawabannya. Misalkan Anda memiliki pekerjaan baru atau sekolah baru. Jika Anda ingin seseorang menyukai Anda di kantor atau di kelas, mintalah mereka menjelaskan sesuatu kepada Anda, entah Anda tahu jawabannya atau tidak. Ini akan meningkatkan sikap keseluruhan orang lain terhadap Anda dan memberi Anda lebih banyak poin kebaikan. 5. Jika Anda menginginkan jawaban afirmatif, cobalah sedikit menganggukkan kepala saat bertanya. Biasanya, pekerja restoran sering menggunakan trik ini untuk membuat tamu membeli lebih banyak makanan, dan ini cukup efektif. 6. Jika seseorang sangat fokus pada satu tugas, coba beri mereka tugas lain. Misalnya, jika mereka melakukan percakapan serius di telepon, Anda dapat menjangkau dan mengambil apa saja. Mereka mungkin bahkan tidak ingat untuk mengambil apa yang mereka pegang. Trik ini juga dapat digunakan secara terbalik, sehingga Anda dapat memberi mereka sesuatu saat Anda sedang berbicara dengan mereka dan mereka tidak akan menyadarinya. Ini sangat membantu saat membersihkan atau pindah ke rumah baru. 7. Jika Anda ingin seseorang melakukan sesuatu untuk Anda, beritahu mereka, mungkin Anda tidak bisa melakukan itu. Kebanyakan orang berusaha untuk membuktikan kemampuan mereka kepada orang lain. Anda juga dapat membuat permintaan kecil atau tidak biasa sebelum menangani masalah utama. Ketika Anda melakukan ini, Anda membangun hubungan dengan orang itu, membuat mereka cenderung menolak Anda. 8. Mengangguk sedikit selama percakapan. Sama halnya dengan pertanyaan tanggapan afirmatif, meminta orang yang memulai percakapan dengan sedikit menganggukkan kepala akan membuat orang yang Anda ajak bicara lebih fokus pada apa yang Anda katakan. Mereka juga tidak tahu tentang waktu obrolan Anda. 9. Jika Anda menyukai tawaran seseorang tetapi menginginkan persyaratan yang lebih baik, berpura-puralah sedikit kecewa. Anda bisa menggunakan trik ini dalam negosiasi, cara ini bisa sangat efektif saat harga tinggi atau upah rendah. 10. Saat Anda bangun, kepalkan dua tangan dan berteriak, "Yi," seperti penjaga gawang. Kedengarannya aneh, tetapi ini sangat membantu Anda bangun dari tempat tidur dengan mudah dan merasa segar kembali. 11. Ucapkan kata-kata yang tidak masuk akal jika Anda selalu khawatir apakah Anda mengunci pintu atau melepas setrika.
Jika Anda melakukan hal-hal ini, kata-kata ini harus berbeda setiap hari. Misalnya, ucapkan, kelinci hijau dan cabut setrika, atau, letakkan kepiting dan tutup pintunya. Nah, lain kali Anda tidak yakin apakah Anda sudah melakukannya atau belum, ingatlah untuk mengucapkan kata-kata aneh itu dan itu akan membebaskan Anda. 12. Jika seseorang mencoba menyeret Anda ke dalam pertengkaran atau drama, katakan sesuatu yang baik kepada mereka. Trik semacam ini akan menghentikan orang itu. Teknik lainnya adalah tetap tenang dan diam, tidak ada yang lebih menyebalkan daripada diabaikan. Namun, jika Anda ingin menghindari pertengkaran dengan teman atau rekan kerja, coba tempatkan diri Anda pada posisi mereka. Ini dapat membantu Anda memahami jika ada poin dalam keberatan mereka yang tidak Anda sadari. 13. Jika ada orang malas dalam tim yang menghambat proses, jangan beri mereka tugas dengan mengatakan, "Tolong lakukan ini." Jika Anda memiliki orang malas di tim Anda yang menghalangi proses kerja, jangan beri mereka tugas dengan mengatakan, "Tolong lakukan ini." Katakan, "Coba mulai dari sini." Secara psikologis, pekerjaan tidak menumpuk begitu banyak karena menurut kata-kata ini, setelah tugas pertama Anda harus mulai dengan hal-hal kecil. Gunakan kata-kata manis seperti, "Teruskan," sampai dia akhirnya menyelesaikan semua tugas yang Anda minta. 14. Jika harus berbicara di depan umum, bawalah botol air. Pertama, Anda membutuhkannya karena kegugupan membuat mulut Anda kering, dan Anda juga bisa istirahat sejenak untuk minum air untuk mengingat bagian pidato yang terlupakan. Audiens tidak pernah tahu, dan jika Anda terlalu gugup untuk berbicara di depan audiensi langsung, akui saja hal itu kepada audiens. Ini memecahkan kebekuan, membuat Anda nyaman dan membuat pendengar lebih simpatik. Mungkin membantu mereka memahami ketakutan Anda. 15. Jika seseorang melihatmu di depan umum, lihat saja sepatunya. Jika seseorang melihat Anda di kereta, bus, atau tempat umum lainnya, coba lihat sepatunya. Anda bisa melihat sepatu untuk waktu yang lama, itu membuatnya tidak nyaman. Demikian video kami tentang 15 trik psikologis sederhana untuk kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Silakan like dan subscribe jika kalian suka video kami. Akhir kata terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami berikutnya.